Assalamualaikum, hai, Wilujeng Suping Sugeng Rawa Salama Engkata Beawaya Salam Tekurah Jeng Rawuh dan selamat datang VTubers. Zaman sekarang hampir dibilang semua orang memiliki televisi. Tak jarang juga zaman sekarang ada orang yang masih menyimpan radio karena memang senang dengan mode radionya atau memang dia kolektor radio. Terkadang dalam salah satu siaran televisi atau radionya terdapat satu gangguan yang dinamakan Broadcast Signal Intrusion atau disingkat BSI. BSI merupakan suatu istilah yang diberikan untuk tindakan pembajakan siaran sinyal radio dan stasiun televisi. Biasanya hal ini dihubungkan dengan adanya peretasan atau hacking. Hanya saja pembajakan siaran televisi itu menampilkan sesuatu yang aneh dan misterius. Berikut ini insiden pembajakan siaran televisi dan radio paling misterius di dunia. 1. Pembajakan alien bernama Freeland. Pada tanggal 26 November tahun 1977 di Inggris, terjadi insiden gangguan buzzing atau dengungan yang terjadi pada siaran berita sore pada jam 5.12 waktu setempat. Setelah dengungan itu muncul transmisi misterius walau meski kurang terdengar begitu jelas. Transmisi yang memperdengarkan satu suara berat dan misterius itu mengaku bahwa dia adalah alien bernama Freeland. Dikatakan bahwa Freeland itu memiliki sebuah organisasi bernama Intergalactic Association dan memberi peringatan bagi siapa saja yang mendengarnya pada saat itu. This is the voice of Renown. The voice of Renown, representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you. Pesannya adalah semua orang harus membuang senjatanya dan dia juga mengatakan bahwa kita manusia hanya punya sedikit waktu untuk belajar hidup bersama dengan damai. Meski demikian, Independent Broadcasting Authority atau disingkat ABI selaku pengawas siaran mengklarifikasi bahwa transmisi suara itu berupa hoax. Sampai sekarang, siapa yang membajak siaran berita saat itu serta apa tujuannya masih misterius. Ditambah lagi, apakah Freeland itu benar-benar seorang alien yang memberi peringatan kepada manusia? Itu masih belum diketahui sampai sekarang karena misteri ini belum terpecahkan. 2. Insiden Max Headroom. Pada tanggal 22 November tahun 1987 di Amerika Serikat, tepatnya di Chicago, pada tayangan berita olahraga The 9 O'Clock News di WGN TV, intrusi sinyal pertama terjadi. Tayangan berita olahraga tersebut kemudian berubah menjadi tayangan yang tak ada hubungannya sama sekali dengan olahraga, bahkan terbilang aneh. Dari tayangan berita, kemudian siaran itu menampilkan seorang pria dengan topeng Max Headroom yang menyeramkan selama 30 detik. Tapi belum lama penonton terperanjat kaget, intrusi kembali terjadi. Dan lagi-lagi, pria misterius itu kembali muncul sambil mengucapkan kata-kata aneh yang berdengung dan menyeramkan. Kata-katanya itu menyinggung soal budaya liberal yang terjadi pada saat itu. Peristiwa ini sempat menggegerkan jagat broadcasting Amerika Serikat dan sampai saat ini tidak ada yang tahu siapa sosok asli di balik topeng Max Headroom itu. Dan siapa yang telah membajak siaran tersebut masih memberikan tanda tanya hingga saat ini. Selanjutnya ada insiden Mayday. Peristiwa yang satu ini terjadi pada 3 Januari tahun 2007 di Australia. Saat itu, televisi Channel 7 sedang menayangkan tayangan dokumenter berjudul Mayday Head-On Collision yang menceritakan perihal kecelakaan yang pernah terjadi di dunia. Namun mendadak suara tayangan itu digantikan oleh suara yang berasal dari rekaman lain. Rekaman lain itu mengisahkan tentang serangan Halliburton yang terjadi di Irak pada tahun 2004. Yang mana dalam tayangan televisi itu hanya memperdengarkan seorang sopir truk bernama Preston Wheeler yang diserang ketika ia sedang mengendarai truknya yang kabarnya
Insiden itu mengakibatkan 3 orang tewas dan 2 orang luka-luka. Selama 5 menit itu, yang mereka dengar adalah suara dari Preston yang mengatakan, "Ya Tuhan, selamatkan kita semua." Jesus Christ, help us all, Lord. Jesus Christ, help us all, Lord. Suara tersebut diperdengarkan secara berulang-ulang. Nah, menurut salah satu penonton channel 7 itu, dia mengatakan bahwa dia menyangka suara yang diulang-ulang tersebut merupakan pesan subliminal atau pesan mulia. Dia juga berpikir mungkin siarannya memang telah dibajak. Kemudian dia pun mencoba untuk menelepon penyiar televisi tersebut, namun tak ada yang mengangkatnya. Sayangnya hingga kini siapa yang telah membajak siaran tersebut dan kenapa tayangan dari serangan Halliburton yang ditayangkan untuk mengganti siaran aslinya. Dan insiden ini masih tetap menjadi misteri hingga saat ini. Ada yang tahu penyebabnya apa? Yang terakhir ada insiden Wyoming. Insiden yang satu ini bisa dibilang lebih aneh dibanding Max Headroom yang tadi. Alih-alih aneh, pembajakan siaran ini justru lebih mengerikan, yang bahkan membawa efek bagi siapa yang menontonnya. Tak diketahui kapan insiden ini terjadi, yang pasti pada saat itu suatu acara mendadak menampilkan sosok-sosok kepala manusia dengan berbagai ekspresi wajah dan juga pose. Selain itu muncul juga tulisan special presentation beberapa kali. Terlihat pula tulisan yang cukup menyeramkan seperti "You are real" yang artinya Anda sedang sakit, sampai dengan "You cannot hide forever" yang artinya Anda tak bisa bersembunyi selamanya. Wyoming today, making him the first to visit in preparation for the 2008 general election. Republican President Jackson. Efek yang ditimbulkan oleh tayangan aneh dan mengerikan ini bervariasi bagi tiap orang. Ada yang muntah-muntah, sakit kepala, bahkan halusinasi. Yang ternyata efek tersebut berasal dari frekuensi tayangan tersebut, yang berkisar 17 dan 19 Hz. Dikatakan bila frekuensi itu diputar dalam waktu yang lama, memang bisa menyebabkan halusinasi. Tak ada yang tahu apa tujuan dimasukkan video yang mengerikan tersebut, atau siapa yang melakukannya, dan tak diketahui juga apakah video itu memang asli atau hanya rekayasa saja. Itulah beberapa kasus siaran misterius televisi yang mengembarkan dunia pada masanya. So, kalian penasaran dengan siaran misterius di radio? Tonton di videoku selanjutnya. Hatur nuhun, matur sukma, kudu semanga, matur nuwun, terima kasih dan terima kasih. Wassalamualaikum.